Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Kepala desa tua ragu-ragu sejenak, mengangguk dan setuju. Tentu saja, kami orang-orang besar harus mendengarkanmu. Bal mengangguk penuh semangat dan tersenyum datar. Kepala desa mengambil 2 kepulan asap kering sebelum dia melambaikan tangannya. Si botak buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "Oke, pasien kita juga sudah dibesarkan. Kamu bisa mulai sembuh, tapi aku akan menceritakan hal-hal buruk dulu. Jika Anda memperlakukan orang kami dengan baik atau buruk, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepada Anda." Ani melirik kepala desa tua, yang sedang merokok tanpa berbicara. Alis halusnya mengerutkan kening, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak tahu malu, kami berhak menolak untuk merawat pasien seperti itu. Gadis kecil, kamu tidak bisa menyembuhkannya lagi, kan? Sudah kubilang, sudah terlambat." Pria botak itu meraih tangannya dan berkata dengan ekspresi kejam di wajahnya, "Percaya atau tidak, kami akan menangkapmu sekarang untuk menyembah Dewa Gunung. Teman-teman, mereka semua adalah pembohong, lakukan." Begitu suaranya jatuh, kerumunan itu tiba-tiba menjadi gelisah, dan mereka mengepung Ani lagi. Semuanya, senjatanya sudah diisi. Kapten di samping Ani berkata dengan suara yang dalam kepada tentaranya, "Jika ada yang berani melangkah maju, tembak dia segera. Anda memiliki kemampuan untuk membunuh kami semua." Ketika si botak mendengar ini, dia tidak mundur, tetapi berkata tanpa rasa takut, "Sejujurnya, saya sudah mengirim seseorang untuk melaporkan surat itu, dan sebentar lagi, semua orang yang tidak sakit akan datang dan melihat jika Anda membunuh orang-orang kami, mereka harus melawan Anda dengan putus asa. Kemudian saya akan melihat apakah Anda dapat membunuhnya." Lin Yu juga bisa melihat bahwa pria botak ini adalah tipikal pukulan smaser di setiap desa, dan dia juga seorang smaser yang sangat lihai. Dia tahu bagaimana membangkitkan emosi orang dan bagaimana menggunakan psikologi masyarakat. Dia tahu sekarang, jenis penyakit aneh dengan tingkat kematian yang sangat tinggi ini melanda semua desa terdekat, sehingga penduduk desa yang hadir mengira mereka tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, jadi mereka semua berani mengambil nyawa mereka melawan tentara. Lin Yu melihat bahwa semua penduduk desa memiliki postur yang sama, dan segera berdiri dan mengangkat kepala mereka ke orang-orang dan berkata, "Tunggu sebentar, saya berjanji untuk menyembuhkan cucu tua ini. Jika cucu tua ini tidak membaik setelah saya berobat, Anda belum terlambat untuk menangkap kita." Wajah Ani tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia berkata dengan cemas, "Kamu gila." Dia tahu bahwa semua sel dalam tubuh cucu lelaki tua ini telah ditempati oleh virus, dan sistem kekebalan tubuh telah benar-benar runtuh. Bahkan jika virus di tubuhnya menghilang secara ajaib sekarang, cucu lelaki tua itu juga akan tertular penyakit lain dan akhirnya mati. Mengapa Lin Yu tidak mengetahui hal ini? Meskipun cucu lelaki tua itu masih hidup, dia tidak berbeda dengan orang mati, tidak jauh berbeda sama sekali. Tapi sekarang bentuknya dipaksakan, dia hanya bisa gigit peluru dan menyembuhkan. Jika tidak, begitu pistol ditembakkan, akan ada banyak orang yang tewas. "Tenang, tidak apa-apa." Lin Yu memandang Ani, yang khawatir, dan tersenyum tipis padanya, "Kamu lupa, pengobatan Tiongkok jauh lebih ajaib dari yang kamu kira." Lin Yu sudah memikirkan tindakan balasan saat ini. Dia tahu bahwa dengan situasi cucu lelaki tua saat ini, metode untuk menahan pertumbuhan virus dengan kekuatan spiritualnya sendiri tidak lagi layak, karena cucu lelaki tua itu memiliki terlalu banyak virus di tubuhnya. Bahkan jika itu berhenti tumbuh sekarang, tidak butuh waktu lama baginya untuk mati hanya karena banyaknya virus di tubuhnya.
Jadi dia memutuskan untuk menggunakan jiwa jarum keempat dalam metode jarum Dharma untuk mengunci nafas terakhir dari kepala matahari yang lama, untuk sementara menyelamatkan nyawanya, dan pertama-tama menipu sekelompok orang di depannya. Bagaimanapun, kelompok ini orang tidak tahu prinsip dan perbedaannya. Selama cucu lelaki tua terlihat lebih baik, mereka bisa diyakinkan. Melihat bahwa Lin Yu telah setuju, penduduk desa menjadi diam lagi, dan mundur untuk memberi tempat bagi mereka. Lin Yu dengan cepat mengambil peralatan medis dan berjalan menuju cucu lelaki tua yang sekarat di tanah. Apa? Wajah Ani menegang, dan dia memberi Lin Yu sedikit khawatir. Lin Yu memotongnya segera setelah dia mengangkat tangannya, dan berjalan ke kepala cucu lelaki tua dengan ekspresi serius, lalu mengambil masker mulut dan sarung tangan dari kotak obat dan memakainya, dan kemudian mengeluarkan sepasang jarum perak baru di dalam tas, siap untuk akupuntur kepala cucu. Karena virus ini ditularkan melalui darah, Lin Yu secara khusus menyiapkan beberapa jarum perak kali ini untuk mencegah infeksi silang. Setelah Lin Yu melepaskan ikatan pakaian di bagian depan kepala dan dada cucu tua itu, dia kemudian mengeluarkan jarum perak, pertama-tama perlahan-lahan menusuk jarum bantu ke dada dan perutnya. Penduduk desa di sekitarnya, anggota asosiasi medis AS, dan CAT serta orang-orang campuran dari organisasi XS mau tidak mau mengelilingi diri mereka dengan rasa ingin tahu. Mata kebanyakan orang penuh dengan keraguan dan ejekan tanpa kecuali mereka semua tahu bahwa tidak peduli seberapa hebat Lin Yu, tidak mungkin menyembuhkan orang yang sekarat. Menghadapi penonton kerumunan, Lin Yu tidak mengubah wajahnya. Jari-jarinya juga tidak gemetar sama sekali, dengan tenang dan akurat menusuk setiap jarum. Melihat penampilan serius Lin Yu, orang-orang ras campuran di kerumunan tidak bisa tidak mencibir lagi dan lagi, berpura-pura, membiarkan Anda berpura-pura, jika Anda membunuh seseorang nanti, itu tergantung pada apa yang Anda lakukan. Karena dia telah mempelajari pengobatan China, dia tentu tahu bahwa akupuntur dan moksibusi untuk orang sekarat semacam ini sangat berisiko. Jika dia tidak berhati-hati, dia dapat menusuknya sampai mati. Meski cucu tua ini selalu mati, jika ia meninggal karena sakit dan ditikam sampai mati oleh Lin Yu, itu sama sekali berbeda. Jika cucu lelaki tua itu ditikam sampai mati, penduduk desa pasti akan menyalahkan kematian cucu tua itu. Ketika sampai di kepala Lin Yu, akan sulit bagi Lin Yu untuk ingin bertahan hidup. Ani tampak tegas, mengepalkan tinjunya erat-erat, memandang Lin Yu dengan sangat gugup, menatap setiap gerakan di tangannya tanpa berkedip, dan diam-diam memeras keringat untuknya. Setelah Lin Yu menusuk semua jarum tambahan dengan acuh tak acuh, dia kemudian mengeluarkan jarum perak ramping, mengulurkan tangannya untuk mengukur dada kurus kepala cucu tua itu, dan kemudian mengangkat tinggi tangannya. Jarum itu menembus dada cucu lelaki tua itu dengan cepat dan rapi. Mendesis. Hanya mendengar suara nafas yang tumpul, kepala cucu tua itu terbanting, mulutnya terbuka dan dia menarik nafas, seluruh tubuhnya gemetar. Ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka membuka mata dan memandang cucu lelaki tua di atas tandu, tidak tahu apakah dia membaik atau akan mati. Lalu aku melihat perut cucu tua yang bernada tinggi itu perlahan turun ke belakang, dan kemudian dadanya dengan cepat turun bersamaan. Jelas, napasnya menjadi lebih lancar, dan wajah aslinya yang merah dan ungu juga mereda. Banyak alis yang mengerutkan kening juga perlahan terentang, seolah ekspresi menyakitkan sebelumnya menghilang di wajah mereka. Semua orang pasti terkejut, selama mereka tidak bodoh atau bodoh, siapapun dapat melihat bahwa cucu tua itu lebih baik. Oh, Tuhan, ini luar biasa, aku tidak bisa bernapas sekarang. Ya, kupikir cucu lelaki tua itu akan lewat setelah dia berdiri tegak. Dokter kecil ini luar biasa, dia terlihat seperti dewa. Orang yang sekarat diselamatkan hidup-hidup. Meskipun sekelompok penduduk desa tidak tahu apa-apa, mereka sangat yakin dengan fakta di depan mereka,
dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak berbicara, dan mata mereka menatap Lin Yu dengan sedikit kekaguman. Anggota American Medical Association, termasuk Annie, sangat gembira dan kagum jelas. Mereka tidak menyangka keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok begitu ajaib. Kepala botak di samping, pemuda yang lihai dan yang lainnya terkejut dan panik, tidak pernah menyangka bahwa Lin Yu benar-benar akan memperlakukan cucu tua yang sekarat itu. Mirip dengan mereka, ada Chad, seorang pria ras campuran dan orang lain dari organisasi XS di samping, semuanya dengan mulut terbuka dan tercengang. Jelas, pemandangan di depan mereka telah menumbangkan kognisi mereka. Dalam dunia kedokteran, hal ini tidak dapat dijelaskan. Apa? Namun, laki-laki ras campuran bereaksi dengan cepat. Melihat semua penduduk desa sedikit diyakinkan oleh Lin Yu, dia segera berdiri dan berkata dengan lantang kepada semua orang, orang-orang besar jangan khawatir tentang percaya bahwa pengobatan Tiongkok adalah yang paling menipu, dan mereka pandai menutup mata. Mungkin sekarang kondisi pasien sudah membaik sementara. Itu hanya tipuan membutakan yang digunakan anak ini, dan mungkin juga flashback. Mari kita tunggu dan lihat, mungkin setelah beberapa saat, pasien tidak akan bisa menahannya lagi. Apa yang dia katakan itu benar. Efek dari jarum pengembalian jiwa Lin Yu memang mirip dengan kembali ke pintu, tapi dibandingkan dengan kembali ke cahaya, jarum ini bertahan lebih lama. Setidaknya 7 hari, cucu lelaki tua itu tidak akan ada beberapa yang mengancam nyawa, dan dia akan mati saat nafas ini habis dan tidak bisa menahannya. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Ketika si botak mendengar apa yang dikatakan lelaki ras campuran itu, dia langsung bergema, lihat apakah cucu lelaki tua itu benar-benar membaik atau tidak. Benar, jangan mengira kita dari desa, bohong saja. Pemuda yang sebelumnya lihai itu pun langsung menyalin tangannya dan menggemakan kalimat tersebut. Yah, tunggu saja, tidak masalah jika hari sudah gelap. Lin Yu tersenyum tipis pada mereka, dan berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia tidak bisa lebih percaya diri tentang jahitannya. Sekelompok penduduk desa kemudian benar-benar duduk di sebelah cucu lelaki tua itu dan menunggu dengan sabar. Pada saat ini, gerbang pagar besi barak dibuka lagi, dan mantan kolonel itu bergegas keluar dengan sekelompok besar orang. Para prajurit di kedua sisinya memegang senjata dengan erat, dan melihatnya dengan waspada. Bantu penduduk desa. Namun perhatian warga desa saat ini tertuju pada sang cucu yang sudah tua. Setelah melihat sang kolonel, mereka tidak banyak bereaksi. Ketua Annie, Tuan He, sama-sama. Kolonel berjalan ke arah Lin Yu dan Annie dan dengan antusias mengulurkan tangannya. Melihat situasi luar telah mereda untuk sementara, dia buru-buru membawa orang keluar untuk menemui Lin Yu dan Annie. Bagaimanapun, kedua orang ini datang untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak bisa mengabaikannya. Lin Yu tersenyum dan berjabat tangan dengannya, tidak tahu harus memanggilnya apa. Annie buru-buru memperkenalkan, dia, ini Ketua Tian. Halo, Kepala Tian, terima kasih telah mengizinkan kami masuk. Lin Yu menyapanya dengan cepat dan berkata dengan rasa terima kasih. Lin Yu tahu bahwa mekanisme blokade komprehensif telah diterapkan di sini, dan mereka pasti tidak akan bisa masuk jika belum disetujui secara khusus oleh Kepala Tian. Tuan Ho, apa yang Anda katakan akan menghancurkan saya? Kepala Tian berkata dengan tergesa-gesa, kamu mempertaruhkan nyawa untuk menemukan sumber infeksi. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Ya, Tuan He, obat Anda memainkan peran kunci. Setelah banyak tentara kami yang sakit meminum obat Anda, gejala mereka telah banyak berkurang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.